Perkenalkan, nama saya Andres William Onapitpulo, NIM 2003-1146, kelas PJKRD. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari profesi pendidikan, yaitu tentang kinerja guru dalam melaksanakan proses belajar. Nah, ada 4 konsep penting dalam kinerja guru. Yang pertama itu ada metode pembelajaran, yang kedua ada alat pembelajaran, yang ketiga ada media pembelajaran, dan yang terakhir ada bahan pembelajaran. Nah, mari kita ulas penjelasan berikut mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada metode pembelajaran. Adapun pengertian metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Adapun metode-metode pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, yang ketiga ada metode demonstrasi, yang keempat ada metode ceramah plus, yang kelima ada metode retasi, yang keenam ada metode eksperimen, yang ketujuh ada metode karya wisata, yang kedelapan ada metode latihan, yang kesembilan ada metode perancangan, yang kesepuluh ada metode debat, dan yang terakhir ada metode mind mapping. Fungsi dari metode pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai motivasi intrinsik, yang kedua sebagai strategi pembelajaran, dan yang ketiga sebagai alat mencapai tujuan. Adapun juga tujuan dari metode pembelajaran, yakni membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik dan maksimal. Dan yang kedua ada mengantarkan suatu pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Yang kedua ada alat pengajaran. Adapun pengertian alat pengajaran yaitu alat pengajaran adalah semua atau segala sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Tujuan alat pengajaran yaitu 1. Supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Dan yang kedua, supaya belajar lebih jelas, segera bersesuaian antara kelas dan di luar kelas. Adapun juga manfaat alat pengajaran antara lain yaitu 1. Menimbulkan minat sasaran pendidikan, yang kedua mencapai sasaran yang lebih banyak, dan yang terakhir dapat mempermudah saat penyampaian materi pendidikan atau informasi oleh para pendidik. Yang ketiga itu ada media pembelajaran. Adapun pengertian media pembelajaran yaitu kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan objek tertentu. Dan yang terakhir, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Adapun juga manfaat media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dapat dipahami siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar penjelasan dari pengajar saja. Yang keempat, ada itu bahan pembelajaran. Adapun pengertian bahan pembelajaran yaitu bahan pembelajaran adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar. Manfaat dari bahan pembelajaran yaitu 1. Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mengesankan. Dan yang terakhir, mempermudah dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Adapun tujuan dari pembelajaran yaitu 1. Mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran,
Dan yang terakhir, mengevaluasi materi yang disampaikan bagi peserta didik dalam memilih bahan ajar yang efektif untuk dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sekianlah hasil dari presentasi saya atau penyampaian saya. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kalimat yang tidak baik, kiranya dimengerti ataupun dipahami. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.